Ika dan Domini yang terkasih, salam sehat untuk kita sekalian. Semoga kalian semua dan kita semua berada dalam sukacita bulan Rosario dan senantiasa dilindungi dan hidup dalam kedamaian sebagaimana yang kita harapkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam, mari kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumah, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku beserta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadanya, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun dia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlu. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anaknya itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat dan Domini yang terkasih, pada hari ini bersama gereja kita memperingati Hari Santa Maria Ratu Rosario. Mengenai Rosario ada sedikit sejarah singkat, terutama sejarah lahirnya Rosario. Santo Dominikus sebagai pencetus Rosario, dia dalam pengalaman rohaninya bertemu dengan Bunda Maria, dan Bunda Maria menginginkan supaya dia menemukan peristiwa keselamatan melalui pendarasan Rosario. Namun sebelumnya dalam kultus gereja, sebelum memulai perayaan Kristi, umat diwajibkan untuk mendaraskan Bapa Kami bagi mereka yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Mereka akan mendaraskan 2 Bapa Kami sebanyak 20 kali untuk menanti perayaan Kristi waktu perayaan Kristi dimulai. Dan Santo Dominikus adalah seorang pendiri Ordo Dominika. Dalam sejarah selanjutnya, Rosario terus berkembang berkat Santo Dominikus dan para pengikutnya. Kemudian pada waktu Paus Gregorius III, dia menempatkan tanggal 7 Oktober sebagai hari peringatan Santa Maria Ratu Rosario. Kemudian gereja melalui Paus Leo ke-13 pada tahun 1884, dia menempatkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Gereja dalam merenungkan Rosario ada beberapa alasan mendasar mengapa Rosario itu begitu efektif bagi gereja dan bagi penghayatan iman gereja. Yang pertama,
Alasan pertama adalah bahwa rosario asal mulanya adalah bersifat ilahi. Artinya bahwa rosario itu adalah pemberian dari Allah, pemberian dari surga melalui perantaraan Bunda Maria. Kemudian juga yang kedua adalah bahwa rosario itu ada karena Allah begitu berkenan, Allah begitu mencintai Bunda Maria karena kekudusannya, karena kesiapsediaannya, dan dia layak mendapatkan pujian dan kemuliaan sebagai seorang wanita yang dilayakkan untuk melahirkan Yesus Kristus penyelamat kita. Dan yang ketiga, rosario juga merupakan doa yang didaraskan oleh gereja dan sebagai awal atau persiapan untuk gereja dalam merayakan Liturgi. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, dalam pada itu Paus Yohanes Paus II Sang Santo dia mendefinisikan rosario itu sebagai sebuah doa perdamaian, doa bagi saudara, doa bagi sesama, dan doa bagi mereka yang sangat membutuhkan kasih sayang dan mereka yang sungguh membutuhkan berkat Tuhan. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, berkenaan dengan peringatan pada hari ini, gereja dengan maksud menempatkan bacaan Injil, dan bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan yang kita renungkan kemarin tentang pengajaran Yesus kepada murid-muridnya perihal doa. Ada 3 hal utama yang ditekankan oleh Yesus di sana. Yesus mengumpamakan Allah Bapa sebagai seorang sahabat yang baik. Yang kedua sebagai seorang tetangga yang bermurah hati. Dan yang ketiga, lagi-lagi Yesus menekankan bahwa Allah adalah seorang Bapa yang baik. Sebagai sahabat, Allah senantiasa bersedia menemani umat. Dan sebagai tetangga, Allah juga bersedia dan selalu ada bersama tetangganya, hidup berdampingan dengan kita dan senantiasa menemani kita dalam seluruh duka, seluruh suka hidup kita. Dan sebagai Allah sebagai Bapa yang baik, Allah senantiasa memberikan segala apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang diminta oleh seorang anak. Untuk itu, dalam konteks bulan Rosario yang kita renungkan sepanjang bulan Oktober ini, hal yang utama dan pertama kita tempatkan di sini adalah hal doa. Sering kita memahami atau kita memaknai doa itu hanya sekedar pada sebuah percakapan dialog, di mana pada akhir dari sebuah percakapan itu harus ada kesepakatan, konsensus atau persetujuan yang setidaknya memberikan sesuatu atau memenuhi apa yang kita butuhkan atau memenuhi apa yang kita perlukan. Tapi dalam doa, konteks yang diajarkan Yesus kepada kita adalah bahwa doa bagi kita adalah meningkatkan relasi personal, keintiman kita dengan Tuhan dalam hal bahwa kita menyampaikan segala apa yang kita perlukan. Dan dalam pada itu yang pertama-tama adalah bahwa kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, seraya mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan juga kita menyampaikan segala keluhan kesah kita dan juga apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan dalam doa itu kita tidak serta merta mengharapkan bahwa hari ini atau esok doa kita hendaknya dikabulkan oleh Tuhan. Dan itu yang cenderung muncul dalam harapan atau dalam hati kita. Dan untuk itu kita harus menyadari bahwa Allah sebagai Bapa, Allah sebagai sahabat, Allah sebagai tetangga senantiasa, dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Untuk itu Allah akan memberikan apa yang kita perlukan, dan Allah akan mengabulkan sesuai dengan segala yang kita butuhkan. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, hal kedua yang kita renungkan pada hari ini sebagai poin renungan kita, yang pertama kali adalah doa, dan yang kedua adalah harapan. Sebagai seorang Kristiani, kita memiliki harapan dalam merenungkan peristiwa keselamatan Yesus Kristus bersama Bunda Maria sepanjang doa kita dalam bulan Rosario. Kita juga memiliki harapan bahwa berdoa dan mendaraskan doa sederhana bersama Bunda Maria sepanjang bulan Maria, kita juga bersama masyarakat, bersama tetangga kita, bersama sahabat kita di lingkungan di mana kita berada, kita menyampaikan segala harapan kita
dalam harapan yang ada, kita juga melantunkan semua yang kita inginkan. Dan lagi-lagi bahwa harapan kita tetap berada dalam koridor Allah. Allah sendirilah yang akan mengampuni semuanya. Dan yang terakhir adalah bahwa kita tetap bersukacita. Hal ketiga, kita tetap bersukacita dalam mendaraskan doa dan dalam merenungkan peristiwa keselamatan Allah sepanjang hari ini. Dalam hal ini bahwa sebagai seorang manusia dalam perjalanan langkah hidup kita, dalam liga hidup kita, kita pasti menghadapi tantangan, kita pasti melewati rintangan dan berbagai persoalan yang hendak memberi kita kekuatan, memberi kita kekuatan untuk tetap melangkah. Untuk itu kita diajak untuk tetap bersukacita dan memiliki semangat sebagai seorang sahabat, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang bapak yang senantiasa bersukacita untuk memberi, bersukacita untuk memintas, bersukacita untuk mencari dan menuntut. Dan pada akhirnya dengan doa yang senantiasa terarah kepada Allah dan dengan penuh harapan dan dalam koridor, dalam nuansa sukacita, kita percaya bahwa semuanya akan berjalan dalam lindungan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.